Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Ardian dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan terkait biometana di Jerman. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Alia Maharani, Nadila Risanti, Prabangga Satma, Raisa Salma, dan Wahinur Hidayat. Pertama, kita masuk terkait ke introduction, di mana biometana merupakan salah satu energi terbarukan yang dihasilkan dari biogas, yang nantinya biogas ini akan ditingkatkan kualitasnya hingga menyerupai kualitas gas alam. Untuk utilisasinya sendiri, di Jerman khususnya, biometana merupakan sumber energi terbarukan yang telah digunakan sebagai pembangkit listrik sejak tahun 1991. Selain itu, biometana juga sering dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan, pemanas, hingga untuk bahan baku kimia. Tujuan penggunaannya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan produksi fosil. Berikut di sebelah kanan merupakan skema dari penggunaan gas metana. Lalu kita masuk ke demand-nya, di mana kami mengambil data dari Dutch Agentur tahun 2020, di mana pada tahun 2023 sekitar 10,4 miliar biometana diproduksi di Jerman, yang mana sebagian besarnya akan dikonversi menjadi pemanas dan listrik pada pembangkit listrik tenaga panas. Lalu berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para ahli dari DENA, diasumsikan bahwa permintaan tambahan di Jerman akan biometana dapat mencapai hingga 44,6 miliar kilowatt pada tahun 2040. Baik, hingga saat ini terdapat beberapa solusi yang telah diimplementasikan dari Jerman. Salah satunya yaitu telah diterapkannya oleh Waste Authority di sana. Nah, Waste Authority di Berlin telah mengumpulkan sebanyak limbah komunal selama 20 tahun. Dan biometan yang dihasilkan dari limbah organik tersebut digunakan untuk menggerakkan sekitar 150 kendaraan pengumpul limbah di sana. Sementara untuk digestate-nya, yaitu produk samping dari biogasnya, digunakan sebagai pupuk dalam beberapa aplikasi. Nah, dengan diimplementasikannya solusi ini, dapat meningkatkan kesadaran akan keuntungan pemanfaatan potensi energi dari limbah organik. Di sebelah kanan bawah, dapat dilihat close cycle dari proses ini. Next. Selanjutnya yaitu Granot GmbH, di mana pada daerah Gratsleben terdapat suatu plant produksi biometana yang dikelola oleh dua pihak, yaitu para petaninya dan juga para gas company pada daerah tersebut. Nah, dalam proses ini, substrat untuk pembuatan biogasnya diambil dari hewan ternak, di mana biogas yang dihasilkan akan digunakan 50% untuk sumber listrik lokal dan sisanya digunakan untuk peningkatan dan injeksi ke jaringan gas. Sementara itu, pada unit CHP atau Combined Heat and Power dihasilkan panas untuk mengiringkan digestat, mengoperasikan unit ORC atau disebut dengan Organic Rankine Cycle yang menghasilkan listrik dari panas dan juga menyediakan panas untuk operasi scrubber amin untuk peningkatan biogas. Kemudian biogas ini akan dijual dan kemudian digunakan dalam upgrading plant. Next. Baik, perkenalkan kembali, saya Nadila. Selanjutnya adalah solusi berikutnya, yaitu wastewater treatment plant di Hamburg. Nah, instalasi pengolahan air limbah di Hamburg ini merupakan yang terbesar di Jerman berdasarkan jumlah inputnya. Dan untuk meningkatkan produksi biogas, maka akan ditambahkan substrat seperti limbah kafetaria dari kafetaria di Jerman dan juga gliserin dari produksi biodiesel ke dalam lumpur limbah. Kemudian biometana ini akan dipasarkan kepada penduduk Hamburg sebagai campuran biometana atau gas alam. Nah, saat ini lumpur limbah atau sludge limbah tidak digunakan langsung sebagai pupuk, tetapi dibakar di pabrik insinerasi tunggal terlebih dahulu. Untuk gambar gasnya ada sedikit insinerasi tunggalnya. Nah, teknologi untuk daur ulang material terus dikembangkan dan memerlukan peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih menguntungkan. Di mana bisa dilihat di tabel di bawah tanggal operasinya itu dimulai dari tahun 2011 dengan fit-in capacity-nya sekitar 2.500.000 meter kubik dan seterusnya.
Nah, karena persyaratan pemerintah, daur ulang fosfor itu wajib dilakukan pada instalasi pengolahan yang melayani lebih dari 100.000 penduduk. Dan teknologi terkait saat ini berada dalam tahap uji coba atau pilot. Next. Solusi berikutnya adalah SINO, yaitu German Strategic Alliance for Advanced Biomethane Technology. Nah, dalam aliansi strategi SINO Jerman untuk teknologi biometanol lanjutan ini, eh, mitra publik dan swasta itu membangun proyek demonstrasi biometana unggulan yang dapat direplikasi. Berikut adalah gambar proyeknya di sebelah kiri. Dan periode proyek ini berlangsung dari Juni 2018 hingga Mei 2022 dengan total investasi sebesar 70 juta CNY atau 8,7 juta ini termasuk subsidi konstruksinya dan dari Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan atau MUARA. Nah, dengan bekerja sama dengan Muara ini, proyek ini akan membangun sistem modern berskala nasional untuk memantau kinerja pabrik biogas di Tiongkok secara online. Nah, pabrik demonstrasi akan menjadi pabrik pertama yang terhubung ke sistem dan akan mengirimkan data secara real time yang memainkan peran penting dalam pengembangan skema subsidi baru berbasis output. Proyek ini juga memberikan kesempatan bagi industri biogas Jerman dan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam aliansi strategi Sino-Jerman, serta bertukar teknologi dan standar antar kedua negara ini. Boleh di next? Baik, selanjutnya izin melanjutkan untuk proses produksi dari biometana. Yang pertama itu ada anaerobic digestion, di mana anaerobic digestion ini menyumbang sekitar 90% dari total produksi biometan di seluruh dunia, yang merupakan proses di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik seperti lumpur limbah dan juga bio-waste dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas, yang kemudian nantinya akan dilakukan upgrading untuk menjadi biometan. Di mana dalam proses secara general, itu feedstock masuk, kemudian dilakukan anaerobic digestion yang akan kemudian terbagi menjadi biogas dan juga digestate. Digestate ini yaitu adalah bahan organik yang tersisa dari proses dari anaerobic digestion sendiri yang mengandung nitrogen, fosfor, kalium dan juga lainnya yang kemudian dapat digunakan sebagai pupuk. Kemudian untuk biogas sendiri, jika outputnya itu ingin heat dan power, dapat digunakan combustion in CHP engines. Kemudian jika outputnya ingin biometan, itu dapat dilakukan upgrading. Upgrading ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas biogas dengan menghilangkan kontamin untuk menghasilkan biometan. Di mana untuk teknologinya sendiri yaitu ada water scrubbing dan juga membrane separation, di mana untuk water scrubbing itu menggunakan air untuk menyerap gas-gas CO2 dan juga pengotor lainnya dari biogas, sedangkan untuk membran separasi itu metananya dipisahkan dari gas-gas lain menggunakan membran semi permeable. Terdapat di situ secara berturut-turut di sebelah kanan atas gambar dari teknologi water scrubber dan juga membran separation. Kemudian untuk dalam teknik anaerobic digestion ini terdapat metode yang digunakan untuk kita dapat menilai dengan cepat apakah suatu residu ini dapat terdegradasi dengan benar untuk menghasilkan metana ataupun tidak. Metode tersebut bernama BMP atau Biochemical Methane Potential. Kemudian untuk menentukan BMP sendiri digunakan persamaan Baswell yang didasarkan pada komposisi substrat dan mewakili reaksi redoks yang seimbang, di mana produk dari anaerobik sendiri yaitu metan, karbon dioksida, dan amonia. Untuk persamaannya tertera pada slide dan juga untuk keterangannya A, B, C, dan D adalah koefisien stoikiometri dari molekul biodegradable atau substrat. Boleh di next? Untuk selanjutnya yaitu ada biomass gasification, di mana feedstocknya ini menggunakan kayu sebagai bahan baku dan juga menerapkan suhu dan tekanan tinggi dalam lingkungan dengan oksigen yang rendah. Kemudian untuk proses secara general sendiri yaitu feedstocknya masuk, nanti akan melalui tahap gasifikasi, di mana untuk reaksinya tertera pada layar ketika nanti homogenes ataupun heterogenes, kemudian nanti akan terbagi hasilnya menjadi syngas dan juga biokar, di mana syngas ini terdiri dari CO atau karbon monoksida, hidrogen, dan juga metan. Kemudian nantinya selanjutnya akan masuk ke tahap reaktor atau metanasi. Metanasi ini tujuannya itu nanti CO dan H2-nya dalam syngas akan dikonversi menjadi metana melalui reaksi kimia. Kemudian akan menghasilkan biometana murni yang digunakan biasanya sebagai bahan bakar. Untuk kemudian skema dari metanasinya sendiri, yaitu nanti syngas yang itu akan masuk, kemudian dialiri oleh steam, kemudian akan melewati water sieve reactor, di mana nantinya di tahap ini akan mengubah CO menjadi CO2,
Kemudian nanti selanjutnya akan melewati 4 reaktor dari Sabatier reaktor yang akan mengkonversi CO2 dan H2 menjadi CH4 dan H2O. Kemudian selanjutnya akan melewati CO2 scrubber, di mana nantinya di sini CO2 yang dihasilkan akan ditangkap menggunakan larutan KOH sehingga produksi aliran metananya akan sangat murni. Dan kemudian terakhir akan melewati H2O separator, di mana nantinya air yang dihasilkan akan dipisahkan untuk memastikan bahwa hanya metana murni yang tersisa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lia, izin melanjutkan terkait jenis biomethane production process yang ketiga, yaitu power to methane. Jadi dalam proses yang ketiga ini, PV plant atau wind farm dipilih untuk memperoleh listrik terbarukan yang dibutuhkan dalam proses konversi power to biomethane. Kemudian dilanjutkan ke unit yang kedua, yaitu unit elektrolisis yang ditenagai oleh energi listrik tersebut dan digunakan untuk menghidrolisis air menjadi hidrogen. Kemudian teknologi elektrolisis yang umum digunakan itu adalah proton exchange membrane electrolysis, dan hidrogen yang dihasilkan dari proses elektrolisis ini kemudian dikompres menggunakan reciprocating compressor sebelum disimpan di dalam gas seal silinder pada tekanan 200 bar. Kemudian selain hidrogen diperlukan juga karbon dioksida, oleh karena itu untuk karbon dioksida sendiri didapatkan dari anaerobic digestion plant yang memproduksi biogas. Kemudian hidrogen dan juga karbon dioksida masuk ke dalam unit direct catalytic methanation dan menghasilkan produk berupa biometan. Unit yang digunakan berupa multi-tube pack bed reaktor dengan suhu sebesar 280 degree Celcius dengan tekanan 20 bar. Kemudian biometan yang dihasilkan akan diinjeksikan ke dalam natural gas grid untuk disimpan dan juga didistribusikan sehingga dapat diubah menjadi listrik dan panas di combined heat and power unit atau digunakan langsung untuk pemanasan dan juga memasak. Untuk reaksinya dapat dilihat di layar, yaitu 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2, kemudian CO2 ditambah dengan 4H2 menjadi CH4 atau biometan di sini, dan juga 2H2O. Kemudian untuk laju reaksinya sendiri dapat dilihat di layar. Berikutnya terkait biometan plant di Jerman, di sini kami mengambil contoh yaitu Naure Bioenergy yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Untuk teknologi yang digunakan adalah biogas power plant and upgrading, dan di dalam plant tersebut terdapat 20 fermenter dengan kapasitas 5.000 ton per fermenternya. Kemudian untuk feedstocknya ada sebesar 400.000 ton per tahun dan sebagian besar merupakan jagung dengan kapasitas produksi 43 hingga 46 juta meter kubik biometan per tahun. Untuk prosesnya dapat dilihat di bagian kiri bawah, dan ini prosesnya sama dengan jenis proses produksi biometan yang pertama. Untuk teknologi yang digunakan dapat dilihat di bagian kanan. Untuk yang pertama adalah meshing container yang digunakan untuk pre-treatment dari substrat sebelum masuk ke dalam fermenter. Kemudian untuk fermenternya dapat dilihat di kanan atas. Ini merupakan proses instalasi dari unit tersebut. Kemudian dari dalam fermenter tersebut juga akan dilengkapi dengan agitator, dan dari hasil fermenter tersebut akan menghasilkan biogas serta fermentation residues. Dan untuk jika ingin digunakan untuk listrik dan juga panas, maka diperlukan unit combined heat and power di sebelah kanan. Dan jika ingin digunakan untuk menghasilkan biometan, maka diperlukan teknologi yaitu gas upgrading yang di bagian kanan bawah. Dan semua teknologi yang terdapat di layar ini di-provide oleh perusahaan yang bernama Envitec dan juga berasal dari negara Jerman. Next. Ya, berikut adalah kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama, biometan merupakan salah satu energi terbarukan yang dihasilkan dari biogas lalu ditingkatkan kualitasnya hingga menyerupai kualitas gas alam. Kemudian di Jerman, biometan digunakan untuk beberapa sektor seperti pembangkit listrik, sumber panas atau penghangat, bahan bakar kendaraan, hingga untuk bahan baku kimia. Dan tujuannya untuk penggunaan biometan ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari produksi bahan bakar fosil. Berikutnya, instalasi wastewater treatment di Hamburg adalah yang terbesar di Jerman dan teknologinya terus dikembangkan. Lalu, aliansi strategis bernama Sino-Jerman merupakan proyek pembangunan sistem pemantauan kinerja pabrik biogas di Tiongkok dan juga Jerman, di mana kedua negara ini bertukar teknologi dan juga standar. Lalu pada tahun 2023 di Jerman, permintaan akan biometan didapatkan sebesar 10,4 miliar kilowatt hour yang dianalisis dan diasumsikan oleh Deutsche Energieagentur für Dena bahwa permintaan tambahan Jerman akan biometan tersebut dapat mencapai 44,6 miliar kilowatt hour pada tahun 2040. Berikutnya terdapat 3 jenis proses produksi biometan, yaitu anaerobic digestion,
biomass gasification, dan juga power to methane. Dan terakhir, Nawara Bioenergy adalah salah satu plant terbesar yang memproduksi biometan di Jerman, dan seluruh rantai produksi dan juga pengolahan biogas dalam plant tersebut disediakan atau di-provide oleh perusahaan Envitec Biogas yang juga berasal dari Jerman. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.